Oke, terima kasih untuk channel Merajut Asa. Ini saya memperkenalkan diri, nama Halimi. Alamat saya di Klecor Gunang, Winong, Pati, Jawa Tengah. Profesi saya adalah sebagai direktur di PT KH Indonesia, kemudian juga direktur CV Sabar Bersaudara yang berlokasi di Pati, dan direktur PT Jawara Halim Salemba yang berada di Bungo, Provinsi Jambi. Saya dalam hal ini bertindak atas nama PT KH Indonesia untuk memperkenalkan diri, juga memperkenalkan produk-produk yang kami produksi. Sebenarnya usaha ini adalah usaha yang kami rintis mulai tahun 1990-an. Jadi memang cukup panjang alur usaha ini ya, karena berawal dari bergerak gitu, dari sebagai petani, hanya petani kecil, kemudian terus memperbaiki diri, terus berafirmasi dengan usaha. Kemudian di tahun 1994 berdirilah usaha dalam bentuk usaha dagang, namanya UD Sabar Bersaudara. UD Sabar Bersaudara ini di tahun 94-95 beternak sapi 2-3 ekor gitu. Kemudian terus bergerak, kemudian di tahun 2000-an memulailah usaha ini. Ada usaha ternak sapi, ada usaha ternak domba, ada usaha ternak kambing, ada ternak ayam yang diintegrasikan. Kemudian muncul usaha-usaha ikutannya, karena di sini usaha ikutan itu justru yang menopang usaha pokok. Jadi ada usaha-usaha yang tadinya tidak ada, kemudian karena ada kotoran sapi, ada kotoran kambing, ada kotoran ayam, kemudian itu proses akhirnya jadilah usaha ini berkembang menjadi industri pupuk. Nah, dalam perkembangannya usaha pupuk ini ternyata bisa mengangkat, bisa membawa gerbong usaha ini menjadi perusahaan yang berskala nasional. Jadi di tahun 2021 ya, 2022 ini perusahaan ini sampai pada tingkat mampu mengelola usaha dengan cash flow per bulan rata-rata sudah di angka 2-3 miliar. Sudah memiliki aset sekarang ini sekitar aset yang dikelola oleh perusahaan ini sudah mencapai ratusan miliar. Nah, berangkat dari situ, ini pengalaman-pengalaman yang kami jalani ini insya Allah akan kami bagi ke channel Merajut Asa ini untuk bisa menginspirasi, untuk bisa menjadi bahan pembelajaran untuk teman-teman semua yang mulai merintis usaha. Jadi pada prinsipnya usaha ini adalah usaha yang dimulai dari sesuatu keyakinan, bukan dimulai dari modal yang ada, tapi dimulai dari keyakinan dan kegiatan sehari-hari. Jadi sebenarnya di tahun 90-an itu tidak ada omset yang kita bisa hitung gitu. Yang ada hanya bekerja, menghasilkan, dipakai untuk kerja lagi, menghasilkan lagi, kerja lagi, menghasilkan lagi. Karyawan sekarang ini total sekitar 100 orang yang terbagi dalam kegiatan yang ada di sini, yang di Pati ini. Di Pati ini ada 70, kemudian ada yang di Jakarta sebagai pengelola marketing di Jalan Menteng Atas ya, Selatan ya, di Jakarta Pusat. Kemudian ada juga yang di perkebunan sawit dan peternakan sapi breeding di Kabupaten Bungo. Tepatnya di Rantau Pandan, Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Itu plus minus ada sekitar 30 orang yang mengelola perkebunan. Semua usaha ini diintegrasikan menjadi satu yang sekarang dijalankan di PT KH Indonesia. Kalau mitra-mitra ini kami kebetulan juga penyelenggara, jadi penyelenggara penyuluhan, ya, baik penyuluhan pertanian maupun peternakan, baik yang di on farm maupun yang di off farm maupun yang pengolahan, sampai pada mengelola hasil pertanian, peternakan, pertanian, hasil-hasil pertanian, hasil-hasil perkebunan gitu.
kami bermitra banyak sekali dengan supplier yang terkait dari hasil-hasil pertanian maupun peternakan, baik itu hasil pokok maupun hasil samping. Suatu contoh, semua peternak sapi yang ada di Kabupaten Pati, Blora, kemudian di Purwodadi, Rembang yang berdekatan dengan Pati, mereka semua sebagai peternak sapi otomatis sebagai penyuplai bahan baku untuk pembuatan pupuk organik, baik yang powder maupun yang granul. Karena petani-petani peternak ini betul-betul bisa mendapatkan nilai tambah ketika mereka mengirim hasil samping ternak ini yang berupa bahan baku pupuk ini ke kami, dan kami setiap hari setidak-tidaknya membutuhkan 8-10 truk untuk bahan baku dari kotoran sapi maupun kotoran hewan ini. Kami memproduksi brand yang pertama adalah konsentrat pakan ternak. Jadi ada konsentrat Susfit itu untuk pakan sapi, yang untuk sapi potong juga ada. Kemudian konsentrat Susfit yang untuk sapi perah itu juga ada. Kemudian juga produk-produk pupuk yang terkait dengan tanaman pangan healthy maupun perkebunan. Jadi ada beberapa produk pupuk, yang tadi yang pupuk organik yang berasal dari kotoran sapi maupun dari kotoran hewan lainnya. Kemudian ada juga pupuk pembenah tanah yang untuk tanaman sawit, itu berupa dolomit. Kemudian juga ada pupuk fosfat, biofosfat yang kami produksi juga untuk tanaman pangan maupun untuk tanaman perkebunan. Jadi kami sendiri mengelola usaha itu terintegrasi dengan perkebunan kami sendiri yang ada di Jambi. Begitu juga dengan pakan konsentrat ini, pakan konsentrat sapi, konsentrat kambing, kelinci, pakan ayam, gitu. Dan yang lain-lain pakan-pakan hewan peliharaan, itu semua kami integrasikan dalam satu unit usaha, sehingga antara satu dengan yang lainnya kita saling bisa memberi manfaat. Ya, pupuk ini secara nasional kita kirim sampai ke Kepulauan Riau, ke Padang, ke Medan, ke Aceh, bahkan ke Sulawesi. Bentar lagi ini kita juga ada MOU dengan NTB untuk kegiatan tanaman pangan yang kaitannya dengan suplai pupuk yang organik. Jadi kami sebenarnya kalau yang di bidang pupuk ini secara nasional kami sudah jangkau di seluruh wilayah Indonesia. Usaha ini sebenarnya tidak mulai nol sampai sekarang ini kemudian lancar gitu. Ada kalanya beberapa kali mengalami stagnasi, ya, mengalami stuck, kemudian juga mengalami penurunan. Ya. Ada dinamika yang kita jalani gitu. Bahkan yang terakhir ini tentang penyakit mulut dan kuku betul-betul menghantam yang sangat dahsyat ke kita, karena kita populasi sapi kita ini di PT KH Indonesia ini hampir mencapai 500 ekor. Kemarin waktu ada PMK dan sebagainya, ada beberapa yang tidak bisa ditolong, akhirnya bisa sampai mati. Ada beberapa yang akhirnya kita potong paksa. Bahkan yang kita kubur aja, yang mati tidak bisa kita selamatkan hampir 50 ekor dari sekian ratus ekor sapi yang kita pelihara. Begitu juga ketika mengalami kendala di lapangan, ketika kita menjual produk-produk, tentu ada tantangan bagi kami untuk memperbaiki. Karena ini pakan ini tahun 90-an itu masih belum dilirik oleh peternak gitu. Jadi kebanyakan peternak hanya memberikan makanan asupan pakan ke sapi-sapi atau kambing-kambing itu secara alami, hanya dari rumput, hanya dari hijauan, dedaunan begitu. Tapi kami mencoba untuk memulai masuk dengan apa yang ada, yang potensi yang ada, kita konsultasikan dengan tenaga ahli, kemudian kita uji coba di peternak kita sendiri, kemudian hasilnya positif, maka itu kemudian kita pakai untuk dasar untuk memproduksi dan untuk kita edarkan. Memang ada hal-hal yang kami secara teknis tidak mampu, sehingga kami harus mendatangkan tenaga ahli. Nah, contoh misalkan tentang pupuk, kami melibatkan sekian ahli, dari mulai ahli yang ada di lapangan, apakah itu pengamat hama, kemudian PPL, kemudian juga ahli-ahli yang di laboratorium untuk pengujian pupuk, sampai pada tahun 2017
itu kami dapat lisensi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menggunakan hak kekayaan intelektual kami. Kemudian muncullah merek dagang Suswit itu, kemudian dilanjutkan dengan kami diberi tugas oleh negara terkait dengan peredaran pupuk itu dengan diberi izin edar oleh Pak Menteri tahun 2009. Nah, baru itulah kemudian kami bisa mengembangkan usaha ini sampai sekarang ini. Karena kebetulan kami ini mengirim banyak sekali setiap hari, dan itu harus kami distribusikan ke seluruh Jawa. Jadi kalau yang pakan ini seluruh Jawa, kalau yang pupuk sudah secara nasional. Nah, ketika kami sampai ke Bantul, ke Sleman, ke Jogja dan sekitarnya, Magelang dan sekitarnya, Boyolali dan sekitarnya, Klaten dan sekitarnya, Magelang dan sekitarnya, itu kendaraan-kendaraan kami pada pulang itu daripada kosong kami isi material dari lereng Merapi. Nah, dari sana ada nilai tambahnya karena sampai di sini kami olah, kami proses menjadi bis beton, menjadi paving, menjadi bahan-bahan untuk industri di bidang konstruksi. Nah, itu nilai tambah dari ketika kita asal Jawanya pulang pergi kita selalu bawa hasil, kira-kira begitulah. 2014 itu pernah terjadi, di tahun 98 juga pernah terjadi. Yang tragis memang di tahun 98 karena kami ini sebagai peternak sapi, kami mengirim sapi ke Jabodetabek gitu. Waktu itu terjadi krisis, kami terpaksa harus tutup gulung tikar bahasanya gitu, karena suplai sapi yang kami potong dengan harga beli yang kami lakukan dengan harga jual karena tidak sebanding, akhirnya kami tutup usaha itu. Kemudian setelah itu kami bangkit lagi untuk kegiatan yang sejenis, tetapi tidak pada posisi untuk menjual daging, tapi posisi beternak gitu. Kemudian di tahun 2014 juga pernah terjadi, karena ini barangkali ini pelajaran buat kami yang ada di perusahaan. Kami waktu itu sangat getol, sangat ngotot untuk investasi, tapi investasi ada beberapa tahun kemudian, di tahun 2011 sampai 2014 itu investasi tidak kunjung membaik, akhirnya kita juga pernah mengalami kejatuhan. Alhamdulillah di tahun 2016 kita bisa bangkit lagi dengan mengefektifkan kembali tadi ke usaha di bidang pertanian, peternakan yang terintegrasi, ada pupuk, ada pakan, dan kita menjadi supply untuk para petani sampai hari ini. Untuk pengusaha-pengusaha pemula gitu, apalagi adik-adik misalkan yang di usia-usia di bawah 30 tahun, tetaplah terus lakukan apa yang Anda yakini itu nanti akan membawa hasil. Terlepas ketika melakukan itu, apakah jatuh, apakah bangun, apakah tumbuh, apakah berkembang, itu tidak penting. Yang terpenting adalah Anda selalu melakukan apa yang Anda yakini di suatu hari nanti akan ada hasil.